Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan aplikasi SPSS seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Di sini kita klik, kemarin saya sudah jelaskan bahwa saya menggunakan SPSS 18. Langsung saja di menu kita klik PASW. Kemudian kita klik di PASW statistik 18. Nah, ini sudah muncul. Ini kita close. Nah, ini ya untuk yang namanya SPSS. Nah, di sini untuk menu utamanya yaitu di analyze ya atau analisis. Jadi di sini banyak sekali analisisnya yang akan kita gunakan. Salah satunya itu yang kemarin kita bahas yaitu analisis deskriptif di sini ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengoperasiannya? Nah, di sini ada dua menu, ada data view dan ada variable view. Data view ini untuk memasukkan data-data yang memang akan kita hitungkan. Nah, untuk variable view di sini kita masukkan variabel yang kita akan analisis. Kemarin sudah saya contohkan bahwa kita akan coba memasukkan untuk variabel pengetahuan ya. Kita masukkan di sini untuk pengetahuan. Nah, ini sudah masuk ke variabel, langsung muncul di sini numerik, kemudian di sini desimalnya kita buat 0. Nah, untuk labelnya yaitu pengetahuan ibu hamil, kita tulis ya. Nah, kalau kita sudah menulis di sini untuk variabel pengetahuan, coba kita cek di data view-nya. Data view akan muncul pengetahuan. Nah, mari kita coba latihan ya untuk pengetahuan ini. Oh ya, sorry. Kita nggak langsung ke pengetahuan ya, karena kan kemarin untuk mengetahui pengetahuan itu biasanya dari kuesioner ya, dari beberapa jumlah pertanyaan. Kita lihat dulu di yang kemarin di data penelitian ini. Nah, di sini muncul data-data yang sudah saya dapatkan dari hasil penelitian. Ada 10 pertanyaan ya dari kuesionernya. Oke. Nah, ini ada 10 pertanyaan ya. Berarti di sini di variabel itu kita memasukkan P1 yaitu pertanyaan pertama sampai ke P10 ya. Karena tadi ada 10 pertanyaan. 2, P3, P4, P5, P6, 7, sampai ke pertanyaan 10. Nah, di sini kalau misalnya memang kita tidak menggunakan desimal di datanya, ya desimalnya kita nolkan ya, seperti yang tadi di awal, kita ganti menjadi 0. Label ini sebetulnya untuk menjelaskan ya, sebetulnya P1 itu apa gitu. Kalau mau kita buat berarti ini pertanyaan ke-1 gitu ya, sampai ke pertanyaan ke-10. Kita copy saja, kemudian kita paste, kita ganti ininya, kedua, ketiga, selesai nih untuk pertanyaannya. Abaikan yang lainnya ya di sini. Jadi yang
fokus ke kita itu adalah yang name, kemudian desimal apabila tidak ada angka desimalnya kita rubah, kemudian label. Nah, di sini untuk yang pertanyaan ini ya. Kemudian di name ini tidak boleh ada spasi ya, itu prinsipnya yang harus diingat. Kalau misalnya ada spasi itu tidak akan bisa ya, karena ini sistem. Nah, coba kita lihat di data view nih, sudah ada ya P1 sampai P10 di kolomnya. Kemudian kita masukkan data yang tadi sudah kita dapat dari hasil penelitian. Di sini ada 30 sampel. Ini maksudnya dari nomor itu dia responden ya, responden 1 sampai responden ke 30. Ini untuk P-nya, pertanyaan pertama menjawab benar, kemudian pertanyaan ketiga salah di coding 0, yang benar itu di coding 1, yang salah di coding 0 gitu ya. Supaya nanti gampang untuk menjumlahkan atau menilai berapa jumlah yang benarnya. Kita copy data ini, kemudian kita masukkan di data view yang tadi. Nah, ini langsung muncul ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini ada 30 responden. Kita lakukan transform ya. Kita akan menjumlahkan. Nih, compute variabel ini menjumlahkan ya. Jadi kita mau tahu jumlah yang benarnya berapa. Jumlah pengetahuan misalnya ya. Nah, kita klik ini, kemudian tambah, klik ini, kemudian tambah, klik ini, tambah sampai semuanya, sampai 10. Jangan lupa dicek ya, barangkali ada yang belum masuk. Kemudian oke. Jadi nanti yang perlu diingat itu di SPSS akan munculnya dua ya. Yang pertama untuk data, yang keduanya untuk outputnya. Nah, di sini sudah muncul ya jumlah pengetahuan yang betulnya. Ada 7, 5, 7, 4 sampai ke 8. Kita lihat di variabel view-nya, di sini juga langsung muncul ya. Nah, di sini untuk desimalnya kita nolkan lagi, dan di sini kita tambahkan labelnya jumlah pengetahuan. Oke, nah sekarang untuk melakukan pengkategorian di sini bisa kita gunakan kita jumlahkan dulu ya. Setelah kita jumlahkan ini, kita lakukan perhitungan lagi ya, kita lakukan perhitungan lagi karena ini kan hanya jumlah yang benar dan salah ya. Kita belum tahu nilainya berapa gitu. Seperti kita memberikan ujian misalnya, atau kita ujian dari 10 pertanyaan ini, kalau kita betul 7, ini kan belum nilai aslinya ya. Tapi kita harus hitung dulu nih, berarti 7 dibagi 10 dibagi seluruh pertanyaan, kemudian dikali 100. Itu baru nilainya dalam 100. Nah, kita juga di sini akan menghitung nilai dari 10 sampai 100 gitu ya. Ayo kita hitung, di compute lagi. Nah, di sini kita rubah jumlah atau respon ya. Nilai peng aja. Nilai peng, artinya nilai pengetahuan ya. Nah, di sini kemudian dikurung dulu, sama ya seperti kita menjumlahkan secara manual, dibagi 10 kemudian dikali 100.
Oke, coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya nilainya dari 10 sampai 100. Nah, kemudian di sini kita rubah kembali desimalnya 0 dan di sini kita nilai pengetahuan. Oke. Nah, apabila ibu-ibu penelitiannya hanya ingin melihat rata-rata nilai pengetahuannya berapa, itu bisa kita langsung lakukan analisis ya. Di sini analyze, kita klik analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian deskriptif. Kita pindahkan nilai pengetahuan tadi ke kanan. Kemudian kita di sini mau min, standar deviasi, minimum, maksimum ya. Kita perlunya itu. Tapi pokoknya gimana keperluan. Kalau kita memerlukan kurtosis, kewness, itu boleh kita klik ya. Continue, kemudian oke. Nah, di sini muncul ya. Jadi nilai minimum 40, nilai maksimum 90, nilai rata-ratanya 66,67, standar deviasinya 14,464 sampai ke kurtosisnya min 1,009, standar errornya 0,833. Ya, ini kalau misalnya ibu-ibu hanya mau melihat nilai pengetahuannya. Jadi rata-ratanya berapa sih gitu. Nah, sekarang apabila misalnya ibu-ibu mau melihat dari nilai pengetahuan ini, berapa sih nilai yang pengetahuannya baik, berapa yang cukup, dan berapa yang kurang. Kita akan coba kategorikan menurut Arie Kunto ya. Jadi, apabila nilai pengetahuannya di sini kurang dari 55, itu kurang, dikategorikan pengetahuan kurang. Kalau dari 56 sampai 76 itu pengetahuannya cukup. Kalau lebih dari 76 itu pengetahuannya baik. Oke, kita kembali ke transform. Tapi di sini berbeda ya. Kita klik record into different variables. Nah, kita masukkan yang nilai pengetahuan tadi. Kita rubah saja di sini KT pengetahuan. Jadi artinya kategori pengetahuan ya, kategori pengetahuan. Change, kemudian old and new. Kita klik di sini, berarti yang nomor 1 itu nih, untuk new value yang ini kan ya. Satu itu kita kategorikan yang baik ya, yaitu lebih dari 76. Berarti range value-nya lebih dari 76. Kemudian yang nomor 2 itu yang cukup ya, yang cukup itu range-nya 56 sampai 76. Kemudian yang nomor 3 itu yang kurang dari 55. Kalau misalnya ini kan yang lebih rendah dari 55. Oke, kurang dari 55 ya. Tapi kalau kita tulis di sini 55, nanti yang nilai 55-nya tidak masuk kemana-mana ya. Kalau memang misalnya ada yang nilainya 55, berarti di sini kurang dari 56. Kemudian kita klik OK. Kita pindah lagi ke antithesis ini. Nah, ini sudah muncul kategorinya ya. Jadi ada yang 2, berarti dia kan kurang. Yang 3 cukup, yang 2, yang 3 kurang, yang 1 baik di sini. Yang 1 baik, ini cukup gitu ya. Sesuai dengan tadi yang kita kategorikan. Ini langsung saja pengetahuan ibu hamil. Nah, kalau yang ini kita akan memasukkan value ya, karena tadi kan kita sudah mengkategorikan bahwa 1 itu baik, kemudian 2 itu cukup,
dan 3 itu kurang. Oke. Nah, nanti di sini akan terlihat ya untuk analisisnya. Jadi nanti akan terlihat yang baik berapa, yang kurang berapa, dan yang cukup berapa. Kita analyze, kemudian kita deskriptif, kemudian frekuensi, kemudian di sini pengetahuan ibu. Nah, kalau misalnya sudah dikategorikan, itu tidak istilahnya tidak akurat kita melihat min, median, modus, dan jumlahnya ataupun yang lainnya ya, karena kan yang mau kita lihat berapa sih yang berpengetahuan baik, berapa yang berpengetahuan cukup, dan berapa yang berpengetahuan kurang gitu. Jadi di sini langsung display frekuensi table. Oke. Nah, di sini muncul ya, jadi yang baik 9, yang cukup 13, yang kurang 8. Muncul juga presentasinya, ada yang 30%, 43%, dan 26,7%. Nah, nanti untuk penyajian tabelnya itu akan berbeda lagi ya. Jadi bukan tabel ini yang ibu-ibu sajikan di bab 4, tapi nanti ada sesuai ketentuan dari biasanya dari kampusnya, apakah tabelnya akan terbuka atau seperti apa, dan nanti juga akan dipelajari di penyajian data hasil penelitian ya. Mungkin untuk yang SPSS saya rasa cukup untuk penjelasannya. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas untuk SPSS ini boleh ditanyakan ke saya. Kemudian saya sekedar menginformasikan untuk install SPSS itu, kan kemarin saya sudah mengirimkan ya ke Bu Diani supaya ibu-ibu menginstal. Nah, di sini mungkin sedikit intermezzo saja. Ibu-ibu nanti untuk menginstalnya itu, ibu-ibu klik setup. Di setup itu yang diklik setupnya ya, yang diklik setupnya. Kemudian apabila sudah terinstall, ibu-ibu masuk ke CRAC. Nah, si 5 file ini ibu-ibu copy, kemudian paste di program files di SPSS INC-nya. Nah, di sini di PASW, kemudian paste di sini 5 file yang di-crack tadi. Itu baru nanti bisa dibuka. Ya, kalau misalnya ada yang kesulitan, silakan boleh menghubungi saya. Ya, mungkin itu untuk yang bisa saya jelaskan mengenai SPSS. Nanti saya buat video lagi yang kedua untuk penjelasan yang Excel. Tapi untuk penugasan yang saya berikan cukup untuk file yang SPSS saja ya ibu-ibu, tidak untuk file yang Excelnya. Nah, mungkin saya tutup saja untuk video yang SPSS. Oh, sebentar, saya lupa di sini ibu-ibu save dulu ya. Jadi kan ini belum di save, nanti cara save-nya boleh langsung save. Nah, terserah ibu-ibu ya mau disimpan di mana nanti. Di sini misalnya latihan analisis deskripsi. Kemudian save. Dan jangan lupa yang outputnya juga di save ya. Di sini boleh output latihan analisis deskripsi. Nah, kemudian untuk tugas itu yang perlu ibu-ibu kumpulkan ininya saja ya, filenya gitu. Jadi karena saya rasa takutnya Bu Diani juga nggak ada file SPSS-nya.
boleh ibu-ibu copy paste hasil dari perhitungannya. Jadi nanti saya minta dua ya, yang ini, yang tadi, yang nilainya saja. Kemudian yang sudah dikategorikan, bisa ibu-ibu copy paste ya, copy. Kemudian dipastekan di Word. Dipastekan di Word. Nah, seperti ini. Oh. Ya. Kemudian Ibu beri judul output SPSS gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi yang dikumpulkan yang dalam bentuk Word ini, kemudian yang dalam bentuk data view yang ini kan udah di save nih, berarti ini yang data setnya. Kemudian yang ketiga yang outputnya. Jadi nanti biar saya cross check juga ya, takutnya ibu-ibu masih salah dalam menginput datanya. Ya, jadi jelas tadi bahwa tugasnya itu yang dikumpulkan di Word-nya, dalam bentuk Word-nya, dituliskan output SPSS, kemudian dalam bentuk file SPSS-nya, yaitu yang dataset ini, yang SAV, di save-nya, dan yang satu lagi yang SPV, ya. Jadi 3 file ini yang dikumpulkan. Ya, jelas ya ibu-ibu. Oke, saya tutup ya untuk SPSS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.